Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, teman-teman semua, malam ini gue akan bicara santai saja ya, karena di sini gue akan dengerin curhatan dari netizen. Mungkin ini dari lubuk hatinya yang terdalam ya. Dan tentu hal ini juga bisa menjadikan kita mengerti dan tahu gitu ya, apa maksud dari perkataan para netizen ini. Dan hal ini pun mungkin untuk mengingatkan kita kembali ya, agar kita tidak salah untuk menilai seseorang. Dan agar kita juga bisa menentukan pilihan yang benar. Terlepas dari Anda setuju atau tidak, ini hanya curhatan saja dari netizen. Mau dengarkan atau tidak ya terserah kalian ya kan. Nah oke teman-teman semua, tanpa berlama-lama langsung saja ya kita lihat videonya. Lu pasti pernah ngelihat orang nge-stitch video ini. Kontroversi. Ini aku manusia silver. Gue pernah ditawarin 1,3 juta buat nge-stitch video ini dengan kriteria sebagai berikut. Gue ditawarin ada orang mengatasnamakan oknum 03 buat gue stitch videonya. Ya gue nggak bilang kalau orang yang nge-stitch video ini pasti dibayar, cuman ya gue punya pengalaman pribadi yang inilah buktinya gitu. Ya untuk mereka dibayar atau enggak ya urusan mereka itu. Cuman kalau gue lihat akunnya tadi sih kayaknya ini akun baru nih yang silver ini baru muncul ketika pemilu. Ya simpulin sendirilah, kita semua udah cerdas. Salam logika. Gua paham banget mengapa paralon 02 bisa sedih dan marah sama paralon 01. Karena bagaimanapun paralon 01 itu diangkat dan dibesarkan oleh paralon 02. Sampai-sampai paralon 02 katanya menggadaikan tanahnya untuk membiayai paralon 01 biar jadi pemimpin satu daerah. Saya ikutan nangis loh melihat paralon 01 menyerang paralon 02. Sampai 02 tak bisa berkata apa-apa. Karena apa yang dikatakan paralon 01 itu benar adanya. Paralon 02 bilang air susu dibalas dengan air tuba. Padahal janji paralon 02 kalau dia menjadi pemimpin akan menggratiskan susu loh untuk para pelajar. Saking marah dan emosinya, paralon 02 mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk paralon 01. Jangan ditiru ya, buat mak-mak yang kemarin menangis karena ikut simpati kepada paralon 02. Teruskan mak, teruskan. Jangan terpengaruh kata-kata paralon 02 yang bilang kasar sama paralon 01 ya. By the way, mak-mak, yang harusnya nangis itu bukan paralon 02. Yang harusnya nangis dan marah, kecewa banget itu harusnya Partai Merah. Karena Partai Merah sudah dikhianati oleh sekeluarga Pak Lurah. Bayangin, mak. Kata-kata Bapak ini masuk akal juga ya. Dan nanti itu akan dibahas ya di akhir video. Ada Pak Kentung yang akhirnya menceritakan tentang hal itu, lika-liku Pak Jokowi ya. Nanti di akhir gue spill videonya. Nah oke teman-teman semua, ini juga ada ya video curahan hati dari seseorang yang mungkin menginginkan kita itu menjadi orang yang berpikir dan bisa memilih yang terbaik untuk negeri ini. Dan mungkin video ini juga bisa menjadi renungan ya untuk kita semua. Kita lihat videonya. Kalian tahu nggak kenapa banyak yang dukung Prabowo? Pertama, Prabowo itu dari capres yang pertama, kedua, ketiga, sekarang keempat. Itu membutuhkan uang banyak. Nah, Prabowo lah yang uangnya banyak. Kedua, Pak Jokowi lah. Kenapa? Ridwan Kamil sekelas itu yang tadinya dia mendukung 01 dari perkataannya, dia pindah ke Prabowo, juga mantan jenderal. Bayangkan, juga para artis menye-menye, yang ganteng, yang cantik, mereka yang mencari jabatan. Kenapa nggak mau ke Anies? Anies nggak ada uangnya, tapi berkualitas. Itu yang membuat Indonesia hebat. Orang-orang yang berkualitas, yang akhlaknya bagus. Kalau Prabowo mengatakan Indonesia bubar, dulu kan pernah Indonesia akan bubar, ya bubarlah ketika dipimpin oleh mereka. Kenapa? Hanya menjadi kekayaan jabatan saja. Dulu kan Prabowo bilang begitu. Kalau Jokowi mimpin bubar. Nah, sekarang perkataan dia. Nah itu, kalian tidak takut
Nah itu, seperti itu. Pasti kemiskinan banyak, makin parah. Dari era Jokowi 10 tahun ini apa? Petani kan teriak semua itu, pupuknya mahal. Dan satu lagi, anak-anak muda bekerja setahun berhenti. Nah itu, hancur tata negara dan merusak konstitusi. Udah banyak jenderal bilang melanggar HAM. Pantas Indonesia dipimpin oleh seperti itu. Toh mereka akan tua, akan mati. Mati dalam keadaan kehinaan, tidak bisa memakmurkan rakyatnya, hanya berakting. Justru saya ketawa melihat Ridwan Kamil, mantan jenderal, para artis. Semoga mereka di hari finalnya mendukung perubahan nomor 1, agar mereka semakin keren. Semoga mereka memprank Prabowo yang 03. Itulah Indonesia akan hebat. Luar negeri tahulah. Emang luar negeri tidak tahu berita-berita ini? Dari dinasti. Tahulah luar negeri. Tidak malu itu. Para pejabatnya hanya demi kekuasaan jabatan. Mana bisa memakmurkan bangsa Indonesia selama ini? Yang makmur pejabat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri-menterinya. Lihat kalian, kenapa kalian tidak makmur? Yaitu ketika presiden, pajak naik semua, habis gaji kalian. Gaji kalian hanya 10 juta, 20 juta, 5 juta. Nyicil rumah. Dalam nyicil itu ada masalah. Nah itulah kalian 20 tahun udah tua baru bisa punya rumah. Karena habis dengan membayar pajak terus. Mereka enak. Para pejabat, para dewan. Perhatikan mereka kan mewah kaya-kaya. Kalian tidak. Karena mindset kalian hanya idolakan presiden bukan akhlaknya. Itu cukuplah dari mantan jenderal dari SBY. Dari mantan SBY. Kadang kalian mengharapkan jenderal lagi, mantan jenderal. Ya kalau jenderal kayak Pak Gatot sih, aku setuju. Kalau jenderal Pak Gatot Nurmantio. Nah itu, aku setuju. Nah itu, semoga orang-orang baik, orang-orang berkelas bergabung dengan Anies. Itu sejarah akan mencatat. YouTube, Google, gimana para pembela kebenaran akan tercatat. Dan terlihat para pecundang, penjilat yang menjadi kekayaan akan tercatat sampai di bawah mati. Ingat itu. Memakmurkan rakyat nggak bisa, hanya bergaya, berakting. Tujuan jadi presiden memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang makmur pejabat semua. Tidak takut dengan Tuhan. Apapun yang kamu cari, kamu, jabatan, kekayaan, kebohongan, kamu akan tua dan mati juga. Matilah dalam keadaan satria, benar dan takut dengan Tuhan. Jadilah pemimpin yang amanah. Salam perubahan. Gimana teman-teman semua? Cukup speechless ya dengar si abang ini bicara. Banyak benernya sih menurut gua. Ayolah kita menuju perubahan. Amin. Nah yang terakhir ya dari Bapak Kentung. Coba kita lihat ya. Ini juga mungkin bentuk dari keresahan dan unek-unek dalam hati yang ingin dicurahkan melalui video ini. Coba kita lihat videonya. Pada suatu masa, hiduplah seseorang tukang kayu berwajah pelanga-pelongo di negeri bernama Konoha. Orang ini adalah orang yang sederhana penampilannya, bisnis yang dilakukan juga bisnis yang biasa-biasa saja. Suatu saat bertemulah dia seorang ketua umum partai. Dia pun bergabung dengan partai itu. Dan karena ketuanya sang ibu, dia memiliki hati keibuan yang dalam. Diangkatlah sang tukang kayu untuk menjadi kadernya. Dan seiring berjalannya waktu, sang kader ini pun kemudian bahkan juga begitu disayang sampai dikasih kesempatan untuk menjadi wali kota di sebuah kota yang imut. Waktu berjalan, dia dipromosikan lagi. Dia berkuasa 2 kali di kota itu. Semua karena dukungan partai. Semua karena sang ibu sebagai ketua umum partai sayang banget sama si sang tukang kayu ini.
Pada satu kesempatan, sang ibu kemudian mempromosikan si sang tukang kayu yang sudah menjadi wali kota ini menjadi pemimpin di ibu kota negara Konoha. Dia baru aja berkuasa 2 tahun, dia dipromosikan lagi sama ibu ketua umumnya untuk memimpin Republik Konoha. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan cespleng, dan dia bahkan menguasai selama 5 tahun berkuasa negeri Republik Konoha. Nampaknya makmur. Orang ini kemudian diangkat lagi untuk menjadi pemimpin negeri Konoha untuk periode yang kedua. Nah, disinilah masalah kemudian muncul. Si mantan tukang kayu ini, dia rupanya menyadari betapa kekuasaan itu enak banget cuy. Maka dia kemudian melakukan gerilya politik. Dia mendekati ibu ketua umum supaya kalau bisa tolong dia bisa 3 periode. Tetapi masalahnya ibu ketua umum adalah orang yang sangat taat dengan asas konstitusi. Dibilang nggak bisa, kamu harus 2 periode itu terakhir. Ternyata si mantan tukang kayu ini pingin berkuasa lagi. Diberikan wacana bagaimana untuk memperpanjang masa jabatan. Namun wacana untuk memperpanjang masa jabatan ini juga ditentang oleh sang ketua umum. Walaupun wajahnya pelanga-pelongo, si mantan tukang kayu yang sudah jadi penguasa tertinggi Republik Konoha, diam-diam dia jengkel, dia mangkel, dia dendam. Kemudian dia mencari cara supaya dia tetap mendapatkan posisi. Timbul ide supaya anaknya saja yang melanjutkan kepemimpinannya. Karena sekali lagi dikatakan ternyata kekuasaan itu nikmat sekali. Untuk itu jauh-jauh hari dia merancang agar adik iparnya berada di posisi sebagai pemimpin Mahkamah Konstitutrot. Untuk antisipasi, dia menempatkan bidak-bidak caturnya. Dia juga menempatkan siapa yang menjadi pimpinan tentara, siapa yang menjadi pimpinan polisi. Semua sudah berada pada posisinya. Dia kemudian menjadikan putra mahkotanya untuk melanjutkan kepemimpinannya. Walaupun dengan cara bergabung dengan pelanggar HAM berat di masa lalu. Tapi dia tahu bahwa dia juga harus menambahkan bidak-bidak catur yang lain. Bagaimana dengan ketua-ketua umum parpol yang lain? Karena dia juga butuh dukungan dari legislatifnya. Maka caranya adalah dengan menjadikan mereka sandera. Sang pemimpin Konoha, di tangannya ada data intelijen. Dia tahu pemimpin-pemimpin dan kader partai kebusukannya di mana saja. Dengan cara itu dia menyandera supaya mereka mendukung kebijakan-kebijakannya. Kalau tidak mau mendukung kebijakannya, maka akan ada konsekuensi. Hukum akan diterapkan. Hukum diberlakukan secara tebang pilih. Dan itulah yang dilakukan ketua umum parpol. Parpol tunduk kepada pemimpin Konoha yang walaupun wajahnya tetap pelanga-pelongo tapi hatinya ternyata busuk, super busuk ini. Tidak sampai di situ, dia juga menggunakan segala cara untuk benar-benar cita-citanya agar sang putra mahkota melanjutkan kepemimpinan terwujud. Akhirnya resmilah putra mahkota yang bersanding dengan pelanggar HAM berat masa lalu masuk untuk menjadi pimpinan Konoha di masa depan bersama dengan 2 pasangan calon lain. Dan sejak saat itu sang mantan tukang kayu yang sudah jadi pemimpin negeri Konoha yang gelap mata ini melakukan segala cara, melakukan segala upaya, membuat peraturan-peraturan regulasi, walaupun terang benderang, walaupun kotor, walaupun jorok, itu dia lakukan demi mendukung paslon di mana anaknya berada, yaitu pasangan calon nomor 2. Pasangan calon yang lain nomor 1 dan 3, mereka hanya bisa gigit jari. Mereka sadar mereka tidak bisa menang kecuali dengan militansi karena tahu mereka lemah dari segi logistik.
kebusukan demi kebusukan terus dilakukan oleh sang pemimpin Konoha. Tapi pemimpin Konoha itu sadar bahwa dia punya satu musuh yang dia tidak bisa taklukkan. Satu musuh itu bernama waktu. Karena waktunya akan datang, waktunya akan tiba, di mana sang pemimpin itu tidak lagi menjadi pemimpin Konoha. Hanya tinggal hitungan bulan, dan dia semakin gelap mata. Tapi dalam hatinya dia sadar, tetap masih ada kemungkinan dia bisa dikalahkan. Hati nuraninya, walaupun hanya tersisa seuprit dalam dirinya, tetap berteriak bahwa apa yang dia lakukan salah, dan bahwa kalau sampai rencananya gagal, bukan hanya dirinya, tapi keluarganya, semua akan masuk ke balik jeruji. Itulah ironi negeri Republik Konoha. Kita doakan ya, semoga si bapak ini selalu baik-baik saja, sehat terus, dan bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak muda. Ya teman-teman semua, kita selaku anak muda tentu menginginkan punya pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, yang bisa membawa negeri ini dan bisa mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Tentu kita bukanlah yang mengambil keputusan di atas sana, melainkan kita yang bisa mengambil keputusan untuk memilih presiden yang terbaik di tahun 2024 ini. Dan juga tentu kita punya senjata yang sangat bagus sekali, yaitu doa. Selalu kita doakan pemimpin-pemimpin kita ini agar menjadi pemimpin yang benar-benar niat tulus untuk membantu negeri ini bisa jaya dan untuk membantu masyarakat bisa hidup sejahtera dan bahagia. Itu semua keinginan kita ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.